قال المصنف الحبيب الإمام القطب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم ومن رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا, dan barang siapa yang ridha terhadap Nabi Muhammad sebagai nabinya, kana bihi muqtadiyan, sepatutnya bagi dia untuk selalu meneladani Rasulullah SAW, wa bihadihi muhtadiyan, dan senantiasa mengikuti petunjuk jalan yang sudah ditempuh oleh Rasulullah SAW, wa li syar'ihi muttabi'an, dan terhadap syariat Rasulullah senantiasa mengikutinya, berpegang teguh terhadap syariat yang dibawa, ajaran yang dibawa oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bi sunnatihi mutamassikan, berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahnya Rasulullah, wa li haqqihi mu'azziman, mengagumkan kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita lebih-lebihkan, tapi ingat juga tidak kita kurang-kurangi sedikit pun daripada kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minas salati wassalami alaihi mukthiran, dan sebagai tanda kalau kita ridha Nabi Muhammad adalah nabi kita, utusan Allah untuk kita, perbanyak salawat dan salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa li ahli baitihi wa ashabihi muhibban, dan terhadap ahli baitnya, keluarganya, terhadap sahabat-sahabatnya kita selalu cinta dan hormat kepada mereka semuanya. Wa alaihi mutarabbiyan wa mutarahiman, terhadap keluarga Nabi, terhadap sahabat-sahabat Nabi kita selalu mendoakan mereka agar mereka mendapatkan limpahan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala ummatihi musyfiqan wa lahum nasihan, dan terhadap umat Rasulullah kita selalu rahmat kepada mereka dan selalu mau berkenan sudi kita satu sama lain untuk saling memberikan nasihat satu sama lain. Hadirin sekalian rahmatillah Allah, beberapa hal sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu tentang tanda-tanda atau konsekuensi kapan kita mengaku bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Maka sampailah kita kepada tanda bahwa kapan kita mengaku bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk kita semuanya, kita ridha Rasulullah SAW adalah utusan Allah untuk kita, maka salah satu tandanya adalah kita cinta kepada anak cucu Rasulullah SAW, cinta kepada keluarga Nabi SAW, cinta kepada habaib dan para syaraif semuanya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan cinta kita kepada habaib, cinta kita kepada ahlul bait, cinta kita kepada keluarga, anak cucu keturunan Rasulullah sebagai anak tangga pertama untuk mendapatkan cintanya Allah. Ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'ami. Rasulullah SAW pernah bersabda, memberikan perintah kepada kita semuanya, cintai Allah. Atas dasar apa kita cinta kepada Allah? Karena nikmat-nikmatnya. Kita nggak ada alasan untuk nggak cinta kepada Allah, karena kita nggak ada nikmat kecuali semuanya dari Allah. Wa ahibbuni lihubbillah, dan cintai aku Rasulullah SAW. Atas dasar apa? Atas dasar kecintaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, barang siapa yang mereka ngaku cinta kepada Allah, ikuti aku Muhammad, ikuti aku. Namanya mengikuti itu pasti didasari dengan rasa cinta. Bukti orang cinta itu adalah meneladani orang yang dicintainya. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, kita harus membuktikannya dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi, dan cintailah keluargaku karena sebab kalian cinta kepadaku. Kalau kalian, kata Nabi, mengaku cinta kepadaku, maka harus kalian buktikan bahwa kalian cinta kepada keluargaku. Ini adalah ucapan Nabi yang kita ridho, beliau adalah utusan Allah untuk kita semuanya. Ini adalah sabda, hadis, ucapan seseorang yang kita kelak di akhirat berharap akan syafaatnya. Bisa kita bayangkan kalau kita sebagai umat, bukan umat Nabi Muhammad SAW,
Gimana nasib kita nanti ada di akhirat? Bayangkan kalau kita bukan umat Nabi Muhammad, terus amalnya kita seperti ini, dosanya kita sebanyak ini. Bayangkan, apakah ada peluang masih kita untuk masuk surga? Tapi alhamdulillah Allah takdirkan kita menjadi umat Nabi Muhammad, sehingga masih punya peluang, bahkan bukan hanya peluang kecil, tapi peluang besar, sangat berpotensi kita selamat dari neraka berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berharap syafaat Nabi, salah satu caranya adalah cinta kepada keluarga beliau, cinta kepada anak cucu beliau, cinta kepada habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah syarat yang mutlak. Cinta kepada anak cucu Nabi akan membuahkan cintanya Nabi kepada kita. Cintanya Nabi kepada kita akan membuahkan cintanya Allah kepada kita. Berarti cintanya kita kepada habaib itu adalah anak tangga pertama untuk kita mendapatkan cintanya Rasulullah dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh duduk dah. Tak usah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Katakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka, aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meminta kepada kalian imbalan, upah, enggak ada, kecuali satu aja. Apa itu? Cintanya kalian kepada keluargaku. Itu aja imbalan kalian, balas budi kalian sebagai umatku terhadap aku. Hidup matinya Rasulullah untuk kita. Hidup matinya kita untuk siapa? Bisakah kita membalas semua jasa-jasa Rasulullah SAW? Jelas nggak bisa. Tapi Nabi memberikan celah kepada kita untuk bisa kita membalas jasanya Nabi. Apa itu dengan caranya? Dengan cara cinta kepada keluarga Rasulullah SAW. Aku nggak minta dari kalian imbalan, bayaran, upah, semuanya enggak, kecuali satu ya, cintai keluarga. Al-Quran, Allah yang kita ridho kepadanya sebagai Tuhan, diturunkan kepada Nabi Muhammad yang kita ridho kepadanya sebagai utusan. Pertanyaannya, di manakah cinta kita kepada habaib? Cintanya kita kepada para zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kita ini diperintah cinta kepada habaib bukan karena ilmunya. Untuk mengikuti, pilih habaib yang berilmu, jelas. Untuk cinta, enggak. Siapapun selagi mereka punya nasab sambung kepada Rasulullah, saya cinta kepada mereka semuanya. Tapi untuk belajar, menggali ilmu, ya jelas. Galilah ilmu, carilah ilmu kepada habaib yang berilmu, jelas. Tapi untuk cinta, bukan hanya kepada habaib yang berilmu. Oh, lek ulama aku cinta, lek kutu ulama kata reken belas. Oh, kalau ulama saya hargai, tapi kalau bukan ulama, podo ambek aku, enggak sama. Tidak akan pernah sama. Bukan karena ilmunya, bukan pula karena sebab kayanya. Oh, lek soge ono manfaate, aku cinta. Tapi lek Habib susah, zuriyah Nabi susah, melarat, wah, ke opo? Cinta tadi kalau ono manfaate. Kalau memang ada manusia boleh minta balasan, minta upah, minta imbalan, ngambil manfaat dari orang lain, cukup Rasulullah SAW untuk minta upah dari kita semuanya. Tapi lihat, Nabi nggak minta upah, kecuali cintanya kita kepada Nabi, cintanya kita kepada keluarga beliau, itu dianggap sebagai upahnya kita. Upahnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena kayanya. Abdullah bin Mubarak itu setahun haji, setahun jihad fisabilillah, setahun haji, setahun jihad, setahun haji, setahun jihad. Tiba masanya di tahun itu beliau berangkat haji. Maka bawa beliau uang sebanyak 500 dinar untuk beli onta. Maka beliau pergi saat itu ke pasar onta untuk nyari onta yang terbaik sebagai tunggangan kendaraan beliau berangkat haji. Tapi ketika beliau ada di pasar itu, beliau saksikan ada seorang wanita tua yang sedang mengais sampah. Dikeluarkan dari sampah itu ayam yang sudah menjadi bangkai. Ayam bangkai dibuang sampah, dikeluarkan, kemudian dibersihkan sedemikian rupa. Heran Abdullah bin Mubarak ini. Heran. Wahai wanita, apa yang sedang kamu lakukan? Oh, ini bukan urusan kamu, wahai Abdullah bin Mubarak. Bisa coba melok-melok, itu urusanku. Oh, nggak bisa. Itu bangke, itu najis.
haram. Kalau mau kamu makan itu hukumnya adalah haram, nggak boleh. Bagi kamu haram, bagi saya halal. Nggak bisa. Laki perempuan juga haram, tua muda juga haram. Bagi kamu haram, bagi aku halal, wahai Abdullah. Lu kok bisa? Aku baru kepaten bojo, belum sampai seminggu, suamiku dalam keadaan susah meninggal pula. Maka ini adalah hari keempat aku dan 4 anak perempuanku nggak makan. Duh, tinggal di mana? Tinggal daerah ini. Anda siapa kalau boleh saya tahu? Disebutkan nasabnya. Fulan, fulanah binti fulan bin fulan bin fulan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bergetar hati Abdullah bin Mubarak. Celakalah engkau, hai Abdullah, jika engkau ziarah ke makam kakeknya tapi engkau biarkan ini cucunya terlantar sedemikian rupa, mengais sampah, mengais bangkai ayam untuk dimakan, dia sebagai ibu dan 4 putri-putrinya. Celakalah engkau, hai Abdullah. Akhirnya nggak jadi. Diurungkan niatnya Abdullah bin Mubarak, dikasihkan uangnya semuanya tadi itu, nggak diambil kecuali bekal Abdullah bin Mubarak untuk pulang, sisanya diberikan kepada dia. Wis, ini saya sudah pernah haji, ini sebetulnya haji saya untuk kesekian kalinya, wis, ini bawa sudah. Loh, kamu kan mau haji, eman? Oh, saya sudah pernah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Malu saya, sungkan saya. Apa yang harus saya jawab kelak di akhirat? Kalau misal saya ziarah kepada kakek Anda, tapi Anda biarkan, saya biarkan Anda dalam keadaan seperti ini, enggak. Subhanallah. Ketika musim selesai haji tiba, rombongan dari kotanya Abdullah bin Mubarak berdatangan. Setiap orang ketemu Abdullah bin Mubarak ngasih selamat. Hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura. Selamat ya Abdullah, mudah-mudahan hajinya kamu mabrur, sa'inya kamu diterima dan dosanya kamu diampuni. Oh, saya ini nggak haji. Lu nggak haji gimana? Kita kan tawaf bareng katanya. Ya apa sih? Mirip mungkin, nggak mungkin lah, kita di sekampung, saya kenal kamu. Wah, mengada-ngada kamu Abdullah, ono-ono aja. Mungkin kita ini tawaf bareng kok ngomong kamu nggak haji gimana? Wis, ngambil pusing Abdullah. Oh, mungkin mirip, cuman dia salah paham gitu aja. Ketemu orang kedua, baru pulang dari haji, disambut oleh Abdullah bin Mubarak. Hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura. Sama Abdullah. Mudah-mudahan kamu juga begitu ya. Hajinya kamu mabrur, sa'inya kamu dikasih pahala, dosanya kamu diampuni oleh Allah. Loh, saya nggak haji. Loh, kita kan sa'i bareng. Loh, saya nggak haji. Ya apa sih kamu ini? Kita sa'i bareng. Mungkin mirip. Saya kenal kamu, kita sekampung. Tonggoan. Masa nggak kenal? Saya kenal kamu. Ketemu orang ketiga juga begitu, ketemu orang keempat juga begitu. Bingung Abdullah, gak budal haji. Banyak orang mengatakan dia berangkat haji. Subhanallah, mimpi ketemu Rasulullah SAW dalam tidurnya. Dikatakan, wahai Abdullah bin Mubarak, aku Rasulullah SAW. Aku berterima kasih kepada engkau karena engkau sudah sudi. Engkau nabung sebanyak 500 dinar untuk beli onta berangkat haji. Kamu urungkan niatnya kamu hanya untuk ngopeni anak putuku. Terima kasih. Dan aku mohonkan kepada Allah atas jasamu, wahai Abdullah. Ya Allah, ciptakan satu malaikat yang menyerupai fisik daripada Abdullah ibn Mubarak, yang tugasnya malaikat itu menghajikan Abdullah ibn Mubarak sampai kiamat. Bukan sampai matinya Abdullah ibn Mubarak. Abdullah bin Mubarak sudah meninggal, tapi sampai sekarang masih ada satu malaikat yang menyerupai fisiknya Abdullah bin Mubarak dalam rangka menghajikan beliau. Kata Rasulullah, mulai sekarang kamu nggak usah haji lagi, nggak apa-apa. Memang sudah haji gugur ya, sudah gugur haji Islamnya. Wes nggak usah haji maneh, nggak apa-apa. Jadi mungkin kalau kita haji kelihatan ada orang tawaf, saya mungkin kita ini ketemu Abdullah bin Mubarak, cuman malaikat sebetulnya, hakikatnya adalah malaikat. Lihat berkat cintanya Abdullah ibn Mubarak sekalipun kepada seorang syarifah yang bukan orang kaya, bahkan sampai harus mengais sampah untuk bertahan hidup. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada habaib bukan karena usianya, lek tuwek diregani, lek sik cilik sik enom gak diregani, enggak, bukan karena usianya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Nafahatun Nasimil Hajiri dikatakan ketika beliau bersama murid-muridnya yang banyak keluar dari masjid, kemudian beliau mengenal atau melihat satu anak kecil. Satu anak kecil dikenal sama Imam Ahmad bin Hanbal.
Imam Ahmad bin Hanbal ini murid kecintaan Al-Imam Syafi'i, pendiri madhab Hambali. Ngelihat ada satu anak kecil kenal, ini Sayyid Y. Apa kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal? Tagaddam ya Maulana. Lihat, Anda dulu wahai kecintaan kami, wahai panutan kami, Anda dulu, Anda maju. Bingung orang-orang, siapa ini anak? Maka dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal, inna hadzal walad syarif min ahlil bait la astati an atagaddam alaih. Ini anak adalah keturunan Nabi Muhammad. Saya nggak mampu untuk berjalan di depan dia. Lihat, jadilah Al-Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana yang kita kenal. Manfaat, barokah, umurnya, ilmunya, semuanya karena sebab salah satunya adalah cintanya beliau kepada ahlul bait tanpa memandang usia, tanpa mengenal usia. Rasulullah SAW bersabda, "Gaddimu Quraisyan wa la tagaddamu fatahliku." Dulukan Quraisy. Dulukan Quraisy, jangan melancangi mereka. Kalau kamu melancangi mereka, fatahliku. Niscaya kata Nabi, kamu semuanya akan celaka. Kualat. Nabi yang bilang. Nabi yang bilang. Dahulukan Quraisy. Quraisy ini sebetulnya sukunya Nabi secara umum. Sukunya Nabi itu suku yang paling mulia. Maka tidak ada ahlul bait yang paling mulia kecuali ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi punya keluarga. Enggak ada keluarga yang paling mulia lebih daripada keluarganya Nabi Muhammad. Semua nabi itu berasal dari sukunya masing-masing. Tidak ada suku yang lebih mulia melebihi sukunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suku Quraisy. Setiap nabi punya bangsa. Tapi tidak ada bangsa yang lebih mulia lebih daripada bangsanya Nabi Muhammad SAW, itu bangsa Arab. Keluarganya juga begitu. Umatnya, setiap Nabi punya umat. Tidak ada umat yang lebih mulia daripada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kita diperintah oleh Allah untuk cinta kepada ahlul bait. Bukan nunggu kalau soleh, lek wali tak cintani. Saya hormat sama Habib kalau wali, kalau soleh. Kalau enggak. Enggak, kita nggak diperintah seperti itu. Kita nggak dikasih syarat. Cinta mutlak ini ya. Lain kalau kita ingin mengikuti ya karena ilmunya. Kalau kita ingin minta doa, ya jelas kepada habaib yang soleh, jelas. Tapi untuk cinta mutlak nggak bisa diklasifikasikan. Oh, cintaku hanya kepada Habib yang alim, Habib yang wali, Habib yang soleh, Habib yang kaya. Nggak bisa. Nggak ada syarat seperti itu, nggak ada. Kata Mbah Maimun Zubair almarhum, ya, kalaupun ada sayyid yang nakal, itu sama seperti Al-Quran yang sobek, boleh kita injek-injek. Al-Quran sobek, udah nggak bisa lagi dibaca, udah nggak nyatu kertasnya, boleh kita injek-injek, boleh kita jadikan sebagai tisu, boleh kita lempit-lempit jadi ganjel. Al-Quran suwe tetap mulia. Kenapa? Ternisbatkan kepada kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Sayyid nakal tetap mulia. Kenapa? Nisbat nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa. Enggak bisa. Pertanyaannya sekarang, lah kok enak, Bib? Jadi Habib lah kok enak? Saya tanya, umat terdahulu itu juga bisa ngomong, lah kok enak jadi umat Muhammad? Umur gak semiro. Iman paling keri. Fisik paling lemah, melbusur kondisian. Ayo, kami habaib nggak bisa milih jadi anak cucu keturunannya siapa. Kami nggak bisa milih. Allah yang takdir. Sebagaimana Anda nggak bisa milih Anda menjadi umatnya siapa. Allah yang takdirkan Anda menjadi umat Nabi Muhammad, sehingga Anda walaupun keri masuk surganya duluan. Walaupun umurnya paling pendek, tapi sehari saja kita dapat Lailatul Qadar, itu sama seperti kita ibadah 83 tahun. Umat terdahulu nggak ada seperti itu. Barokahnya bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, itu bacaan yang membuat iri semua umat terdahulu nanti di akhirat. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nggak ada umat terdahulu baca Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada. Jadi kalau kita baca Bismillah, nilai pahalanya begitu beratnya, nilai pahalanya sampai umat-umat terdahulu itu iri. Lah kok enak men? Sama. Kalau Anda mengatakan dan bertanya-tanya, lah kok enak men dadi Habib? Lu Anda tanya seperti itu, tanya sama Allah. Siapa yang takdirkan kami jadi anak cucunya siapa? Siapa? Semampu apa kami untuk mentakdirkan diri kami gimana caranya jadi Habib? Nggak bisa.
Nggak bisa. Jadi kalau Anda protes, jangan protes kepada kami. Anda protes, proteslah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat umat terdahulu nggak iri sama kita. Nggak iri kepada kita. Bahkan Nabi Musa kepingin menjadi seperti kita, tapi nggak mungkin. Itu karena umat Nabi Muhammad. Lah gimana dengan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya terpaksa. Saya ngomong sekarang ini terpaksa. Kenapa? Pertama, jarang ulama yang bahas seperti ini. Jarang. Walaupun saya korban, mungkin dipikir gila hormat. Enggak. Apakah anak yang dididik sama orang tuanya untuk hormat sama orang tua, apakah itu orang tua yang gila hormat? Nah, kalau keluar rumah, keluar masuk rumah, ucap salam. Nah, kalau keluar masuk rumah, cium tangan. Berangkat, cium tangan. Pulang, cium tangan. Apakah itu namanya orang tua gila hormat? Enggak. Ya memang sudah jadi kewajibannya orang tua untuk didik anak. Gimana caranya anak bakti, hormat, sopan, cinta, ngeregani wong tuane dewi-dewi. Begitulah kami. Sudah menjadi kewajiban kami untuk tanpa tedeng ngaling-ngaling. Nggak usah sungkan, nggak usah malu, nggak usah khawatir nanti dicap ini, dicap itu. Sampaikan apa yang hak adalah hak, apa yang batil adalah batil. Selebihnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita ahlul bait, Rasulullah aja dibenci kok. Jangankan kita, anak cucu Nabi yang akhlaknya masih belum punya, ilmunya nggak seberapa. Sayyidina Husain mati terpenggal, Sayyidina Hasan mati diracun, Sayyidina Ali sepupu Rasulullah, menantu Rasulullah, mati juga diracun. Sayyidina Ali Zainal Abidin juga begitu. Lah kok kami minta dicintai? Enggak, kami hanya menyampaikan apa yang menjadi kewajiban panjenengan semuanya. Tapi sudah menjadi resiko buat kami dari dahulu kala, mulai dari zaman Rasulullah kakek kami sampai kapanpun, jangan ngarep. Jadi Anda wajib cinta, tapi kami nggak boleh berharap. Itu aja. Anda wajib cinta, tapi saya tidak boleh berharap. Nggak boleh. Bahkan kami harus lebih siap untuk dibenci, untuk diteror, untuk dibunuh, untuk didolimi dan seterusnya. Kami harus lebih siap. Harus lebih siap. Siap nggak siap harus siap. Bukan ya siapa kita untuk ngarep-ngarep. Orang tuh banyak berharap, banyak kecewa. Nggak usah ngarep. Cuman ini hanya menyampaikan sholat itu wajib. Masalah Anda sholat atau tidak, urusannya Allah Subhanahu wa taala ngasih hidayah ataukah tidak. Selesai. Cinta kepada ahlul bait habaib itu wajib. Masalah Anda cinta ataukah tidak, itu urusan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang cinta sama Nabi, dia yang beruntung. Bukan Nabi itu beruntung gara-gara dicintai orang banyak. Enggak, yang cinta sama Nabi itu yang beruntung. Yang membaca Al-Quran itu yang beruntung. Bukan Al-Quran itu beruntung mulia gara-gara banyak yang baca. Bukan. Yang cinta sama habaib dia yang beruntung. Bukan habaib gara-gara dicintai orang banyak menjadi mulia. Enggak. Sama seperti Nabi, dicintai ataukah dibenci Nabi tetap mulia, dibaca ataukah tidak Al-Quran tetap mulia, Ka'bah itu dikiblati ataukah tidak tetap mulia. Itulah habaib. Nggak ada bedanya dengan itu semuanya. Hanya saja masing-masing punya usaha dan upaya ikhtiar masing-masing untuk gimana caranya kita ini hormat sama mereka dalam rangka mencari celah kita pantas untuk diinget-inget sama Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Bayangkan kalau ada orang nggak kita kenal tapi baik sama anaknya kita, baik sama cucunya kita, sing nggak kenal belas, eling guys. Kenapa? Walaupun nggak baik secara langsung kepada kita, sama mungkin kita belum terlalu baik sama Rasulullah, sholawat jarang, ngelakukan sunnah nggak istiqomah, kewajiban terpaksa. Tapi mungkin gara-gara kita baik sama anak cucunya Nabi itu inget sama kita, titen sama kita, eling ceket. Kenapa? Ini cinta sama ahli baitku, ini cinta sama anak cucu keturunanku, diinget-inget. Sebaliknya, barang siapa yang zalim, benci kepada anak cucu Nabi, itu adalah orang yang juga diingat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga orang yang pasti juga diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah diceritakan dulu di kota Madinah itu ada gubernur. Nah, satu waktu gubernur ini menerima wakaf. Menerima wakaf yang diperuntukkan hasil wakafnya ini untuk seluruh sayyid.
Seluruh habaib, tua, muda, semuanya dapat. Kebetulan nilainya besar. Ada satu sayyid, ya bukan orang soleh sayyidnya, bahkan boleh dikatakan banyak maksiat, sayyid yang nakal. Minta bagiannya. Saya dengar, wahai gubernur, Anda mendapatkan wakaf yang dikhusus untuk sayyid. Saya sayyid. Iya, sayyid, tapi gak koyo kon. Kamu ini nggak sholat, kamu ini mabuk, kamu ini nakal, kamu ini nggak bisa. Kalau sayyidnya baik saya kasih. Kalau sayyidnya seperti kamu, ayo sok. Malamnya gubernur mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditegur sama Nabi, dimarahi habis-habisan sama Nabi. Kenapa nggak kamu kasih? Ya Rasulullah, yukhalif syariatak, menentang syariatmu ya Rasulullah. Saya mau tanya, kata Nabi, anak yang durhaka. Kalau ada anak durhaka, apakah itu mencabut hak warisnya? Oh, yang berhak dapat warisan hanya anak yang bakti. Yang nggak bakti haram untuk dapat warisan. Saya mau tanya, ya enggak ya Rasul. Yang bakti dapat warisan, yang durhaka juga dapat warisan. Sudah. Apa hanya kamu untuk ngotak-ngotak no wakaf tadi itu? Ini untuk sayyid yang baik-baik saja, yang nggak baik nggak usah dapat. Apa haknya kamu? Lihat ya, ditegur sama Nabi, cemburu Nabi. Kalau ada cucu-cucunya sampai didolimi atau sampai dirugikan, dibunuh karakternya, cemburu Nabi SAW. Cemburu. Cuman memang sengaja nggak dibuat kontan azabnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau tanya, Abu Jahal, Abu Lahab itu benci sama Nabi, musuh sama Nabi, niat bunuh Nabi itu berapa tahun? Itu loh nggak diazab kontan. Apalagi baru cuman benci sama ahlul bait. Yang benci, musuh, niat bunuh, mateni Rasulullah itu loh, Abu Jahal, Abu Lahab, nggak langsung sekonyong-konyong diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, enggak. Matinya karena sakit, matinya karena perang. Boleh dikatakan mati yang agak wajar. Apalagi baru cuman benci kepada anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kok nggak langsung diazab ya? Oh berarti habaib itu nggak ngualati. Saya tanya balik, berarti Rasulullah nggak ngualati dong? Abu Jahal, Abu Lahab kurang benci apa sama Rasulullah? Kurang musuh apa? Kok nggak mati seketika itu Abu Jahal, Abu Lahab? Berarti Rasulullah nggak ngualati? Enggak, bukan begitu. Hanya saja Allah pending biar betul-betul keroso nanti di akhirat. Ibarat kalau kita ini pegel sama orang, pisan, pindo, ping telu sih urusan. Nah, sama itu. Yo, dunya terus no kan? Dunya terus no. Akhirat lain ceritanya. Itu gambaran. Nah, guru saya Al-Habib Taufik, ya, waktu kecil pernah jatuh. Sampai sekarang, maaf, kepala beliau luka. Sampai sekarang ada bekasnya itu. Ketika lagi main-main masih kecil, ketemu sama Mbah Hamid Pasuruan, Kiai Hamid Pasuruan. Panggil, ye. Opo itu? Anu yai, jatuh kemudian buncur, sakit. Oh, jangan nakal-nakal. Kesian abah, kesian umi. Lihat, Kiai Hamid Pasuruan. Orang sekarang, oh, ancen anak wong Arab. Semuanya iku aneh wong Arab tuh. Kita ini benci sama rasis, tapi kita sendiri rasis kadang-kadang. Wah, aneh wong Arab biasa. Aneh wong Arab. Wis. Kadang-kadang Arab ini dibuat lelucon, buat guyonan kadang-kadang. Waliyadzubillah min dzalik. Enggak sadar. Kenapa? Kebodohan. Enggak sadar mereka salah. Kenapa? Kebodohan. Mereka enggak tahu hak dan kewajibannya mereka sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka nggak tahu bagaimana kemuliaannya ahlul bait keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, Kiai Hamid tahu hak dan kewajiban sebagai umat Nabi Muhammad. Tahu ini sayyid, buncur, didoakan, bukan kemudian diilokno, bukan kemudian dibully atau apa. Ini bukan kemudian dikurang-kurangi kemuliaannya. Apalagi kalau sekarang ada ulama ngajak-ngajak benci sama habaib. Lah kok iso itu? Mereka dapat ilmu dari siapa? Saya mau tanya, ada hall pertama kali siapa yang bikin? Pertama kali adanya hall di Indonesia itu adalah Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi.
bikin hallnya Al-Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad di Tegal. Al-Habib Muhammad bin Thahir Al-Habsyi itu di Surabaya, berangkat ke Tegal untuk bikin hallnya Al-Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Kita kenal Maulid. Maulid apa? Simtud Duror. Yang bawa pertama kali di Indonesia adalah Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Makamnya di Surabaya. Kenapa kok beliau yang bawa? Karena beliau adalah murid langsung daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul Maulid Simtud Duror. Sampai Maulid Simtud Duror menjadi maulid yang paling dikenal setelah Maulid Diba. Yang bawa rotib siapa? Rotib karyanya siapa? Yang bawa burdah banyak sebetulnya. Mereka kalau baca kadang-kadang qasidah, Ahlul Baitin Mustafa Tuhurihum Amanul Ardi Fadzaki, cuman qasidah, hatinya nggak ikut cinta. Hatinya nggak ikut cinta. Kadang-kadang mele-mele. Cinta sampai iki habibku, lagi kudu habibku. Omongan apa ini? Setiap omongan ma yalfidhu min gaulin illa ladaihi raqibun atid, tidak terucap satu kalimat kecuali dicatat oleh malaikat raqib atid. Semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ahana Quraisyan ahanahullah. Kata Nabi gimana? Barang siapa yang merendahkan Quraisy. Quraisy itu umum, suku. Kalau Ahlul Bait lebih khusus lagi. Tapi Nabi cukup ini sebagai dalil buat kita, hujjah buat kita. Barang siapa yang merendahkan Quraisy, sukuku, dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah seorang sahabat, ya, putri Abu Lahab, sepupu Rasulullah SAW, ketika sampai ada di kota Madinah ketika hijrah, diilokno, dibully kalau orang ngomong sekarang. Oh, ini putrinya Abu Lahab ya. Yang bapaknya begini, bapaknya begitu ya, dibully. Dilok nontek, matul, wedok nangis, nggak terima, mau nggak terima ini ngelawan gimana? Akhirnya matul sama Rasulullah SAW. Gimana ya Rasul? Saya ini kan nggak bisa milih jadi putrinya siapa. Ya nasibnya saya jadi putrinya Abu Lahab. Tapi saya kan iman sama anda. Masih ada aja yang bawa-bawa saya, dengan bayangan keburukan kejahatan daripada ayah saya. Saya kan nggak bisa nolak untuk jadi anaknya siapa. Ketika khutbah Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur mereka semuanya, ma balu rijalin yu'dunani fi garabati. Apa sih pentingnya? Apa sih perlunya sekelompok orang yang membuat sakit hati kepadaku terhadap anak cucu, terhadap garabati keluargaku? Kan sepupunya Rasulullah ini, putrinya Abu Lahab. Apa sih perlunya orang-orang ini membuat aku loro hati di dalam urusan kerabatku? Ala man adza garabati faqad adzani, ketahuilah kata Nabi, barang siapa yang telah membuat aku sakit, membuat sakit hati keluargaku, berarti dia sudah membuat sakit hati aku. Wa man adzani faqad adzallah, dan barang siapa yang sudah membuat aku sakit hati, dia sesungguhnya telah membuat Allah sakit hati. Mangkelno aku, mangkelno Gusti Pangeran. Jadi keberadaan habaib di Indonesia ini bisa menjadi nikmat. Kalau kita hormat sama mereka menjadi nikmat buat kita, bisa menjadi bala musibah buat kita kalau kita kurang ajar sama mereka. Kalau kita merendahkan martabat mereka semuanya. Nah, cinta Nabi tapi benci cucunya, gimana kira-kira? Ada orang cinta sama kita, tapi nggak senang sama anaknya kita, cucunya kita, gimana kira-kira kita sama orang itu? Ini adalah gambaran buat kita semuanya ya. Keberadaan Ahlul Bait anak cucu Rasulullah SAW itu adalah kalau kita cinta sama mereka membuat kita sambung kepada cintanya Rasulullah. Tapi kalau kita sampai bikin mereka benci, sambung sampai Rasulullah SAW. Walhasil kita ini cinta sama Ahlul Bait bukan karena ilmunya, kesolehannya, karena kekayaannya, karena popularitasnya, karena ini, karena itu, enggak. Pertama, sebagai tanda kalau kita cinta sama Nabi. Yang kedua, sebagai balas budi atas jasa-jasanya Nabi yang tidak mungkin terbalaskan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dikasih panjang umur, sehat walafiat, ilmu kita jadi ilmu yang manfaat, barokah, zahiran wa batinan, fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna